like the way you work. Sweat. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 mengenai koordinat kartesius. Disimak ya videonya. Oke, pada materi yang pertama kita akan belajar memahami posisi titik terhadap sumbu X. Namun, pada materi pertama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah kamu harus memastikan dulu bahwa kamu mengenal apa sih yang disebut bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Masing-masing sumbu X dan sumbu Y itu ada bilangan yang positif dan ada bilangan yang negatif. Misalnya sengaja kasih warna yang positif itu yang hijau dan yang negatif itu yang merah. Supaya anak-anak benar-benar paham dulu gimana cara menggambarnya. Lalu tidak sembarangan menggambar, misalnya akan zoom ya. Nih, perhatikan ya anak-anak. Dari garis yang bilangan, angka itu kamu tulis di tengah-tengah antara garis ini loh. 1, 2, 3, tepat banget di tengah-tengah garis. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan kebutuhan. Bisa sampai 20 atau 30 tergantung panjangnya yang soal yang dibutuhkan. Nah, begitu juga udah ke samping kanan kiri ya, lihat tepat menulis angkanya di tengah-tengah garis ini. Lalu juga baik yang di sumbu Y juga sama seperti itu. Nah, karena mulai dari titik 0 seharusnya kan misalnya gambarnya di tengah-tengah nih nolnya. Namun karena biar terlihat, misalnya sengaja gambarin agak ke samping supaya kamu ngelihat itu adalah titik 0. Semua bilangan dimulai dari 0. Mau ke kiri minus atau ke kanan itu positif. Nah, mau ke atas itu positif, mau ke bawah itu negatif, tetap dimulai dari angka 0. Kalau kamu udah paham cara menggambar koordinat kartesius ini dengan mudah, kamu bisa menjadi lebih rapi untuk mengetahui posisi titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada pembahasan selanjutnya. Misal saya ulangi lagi ya, pokoknya kamu perhatiin ini angkanya itu harus sesuai dengan garis-garis ya anak-anak tuh, baik min maupun angka positif. Yang ini adalah sumbu X ya, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke, kita bahas materi selanjutnya. Nah, sekarang setelah kamu memahami bagaimana cara menggambar koordinat kartesius pada buku kotak-kotak matematika kamu. Nah, sekarang yang B, kita akan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun, kamu harus memahami jarak satuannya, satuan sumbu X dan sumbu Y. Gimana caranya? Disimak ya. Misalkan ada titik A di soal ya, misalnya ini aja. Di sini ada titik A dan yang di sini ada titik B. Kita lihat titik A itu berapa kotak ya kan?
Titik A berada di titik X2 dan di titik Y berapa? 2 juga. Sehingga kita hitung jarak satuannya 1, 2. Begitu juga ke bawah. 1, 2. Sehingga titik A itu ada di jarak satuan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu 2,2. Ini jarak satuan ya. Sekarang gimana yang titik B? Titik B, kita lihat dulu. Kita gambar ya. Nah, ada berapa jarak satuan antara sumbu X dan sumbu Y? Di sumbu X kita lihat 1, 2, 3. Sementara di sumbu Y 1, 2, 3, 4. Berarti di sumbu X Y ada 4 satuan dan di sumbu X ada 3 satuan. Sehingga bagian B ditulis 3,4 untuk jarak satuan sumbu X dan sumbu Y. Itu cara menghitung jarak satuan ya. Maksudnya untuk mencari jarak satuan di koordinat kartesius. Kalau belum ngerti, kita coba lagi. Ada titik misalkan D dengan E. Nah, jarak antara satuan X dengan Y-nya di sini bisa kita gambar ya kan? Seperti ini. Kita hitung dulu yang X. Ada berapa satuannya? 1, 2. Yang Y 1, 2. Tapi karena ini berada di bawah ya, ada yang negatif, jadinya ditulisnya 2, min 2. Itu satuannya. Lalu untuk E kita lihat berapa satuan di situ, kita gambar lagi. Yang X-nya 1 ya kan, 2, 3. Yang Y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 sama 4 satuan. Sehingga ditulis X-nya 3 dan Y-nya min 4. Jadi satuannya seperti itu. Gimana, mudah bukan? Kita next ya. Oke, sekarang kalau kamu udah tahu cara menentukan jarak satuan, sekarang kita lanjut ke bagian C dengan menentukan titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak di sini gampang banget. Anak-anak berbeda dengan mengukur satuan, anak-anak harus melihat titik di mana mereka itu bertemu dan berhenti, ibaratnya gitulah. Nah, kalau misalkan anak-anak tadi ngitung satuannya pakai kotak, ini enggak, anak-anak tinggal menuliskan
dia itu berada di titik mana. Jadinya misalkan ya, misal saya punya ini di sini, misal saya punya contoh soal di sini adalah titik A, yang di sini adalah titik B. Kita lihat, kalau titik koordinat, anak-anak harus menggambar garis putus-putus. Kita hubungin lagi. Ya. Titik A itu X-nya ada di mana? X-nya ada di angka 2. Sehingga kita tulis 2, terus Y-nya ada di angka berapa? 2 juga. Jadi titik koordinat sumbu X dan sumbu Y yaitu 2,2 untuk titik yang A. Lalu gimana titik yang B? Tarik garis lagi, putus-putus. Nah, titik B, X-nya itu ada di mana? Betul, ada di 4. Kita tulis X-nya 4. Titiknya ada di 3. Seperti itu. Kalau misalkan menentukan titik koordinat, misalnya ini deh, yakin kalau anak-anak itu mudah mengerjakannya. Atau misalnya saya ambil contoh lagi. Di sini ada titik C dan ada di sini titik D. Berapa titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya di titik C? Kita tarik garis lagi putus-putus. Nah, X-nya berapa? Nih, sumbu X-nya berapa? Dia berhentinya min 3. Lalu lihat yang C lagi ya. Y-nya 1. Jadi untuk titik C, titik koordinatnya adalah min 3,1. Gimana kalau untuk D? Kita lihat untuk D. Kita tarik garis lagi ya. Nah, untuk D, titik X-nya ada di mana? Ya, ada di min 2. Kita tulis dulu min 2. Nah, untuk D, X, Y-nya ada di mana? Min apa plus? Plus 3. Jadi, koordinat titik D min 2,3. Mudah bukan? Kita next ke materi yang kedua. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ini kita membahas tentang kuadran. Kuadran itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1 koordinatnya X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 2 koordinat X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 koordinatnya X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Dan kuadrat keempat itu ada koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya adalah negatif. Gimana sih gambarnya? Yuk kita simak. Nah, dalam koordinat kartesius seperti ini, terbagi menjadi 4 bagian. Nah, anak-anak, jadi bagian jika ada titik yang di sebelah sini itu menyatakan titik-titik tersebut ada di kuadran 1. Berarti nilainya adalah positif, baik X-nya maupun Y-nya positif. Kalau titiknya ada di sebelah sini berarti disebutnya ada di kuadran 2.
dengan nilai X-nya negatif dan Y-nya adalah positif, ya kan? Terus kuadran 3 jika titik-titiknya itu ditulisnya di sebelah sini, sehingga nilainya sama-sama baik X maupun Y-nya adalah negatif. Lalu di kuadran 4 itu nilainya ada di sebelah sini dengan X-nya positif dan Y-nya itu negatif. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Di sini ada A, di sini B, ya kan? Di sini ada E, ini F. Terus ini di sini ngacak aja ya, misalnya saya nikah, yang ini L. Terus habis itu ada O, ya kan? Yang ini ada P. Terus ada soal seperti ini. Tentukan koordinat titik yang termasuk A kuadran 1, B kuadran 2, yang C kuadran 3, yang D kuadran 4. Kuadran satunya jawabannya apa? Berarti kuadran 1 jawabannya A dan B, ya. Kuadran 2 jawabannya O dan P. Kuadran 3 jawabannya L dan K. Kuadran 4 jawabannya E dan F. Seperti itu. Tapi gimana kalau ada soal yang lain? Contoh. Nah, gimana kalau misalkan soalnya jadi seperti itu? Berapa titik koordinat pada titik A di kuadran 1? Berarti kan anak-anak harus cari dulu. Gambar lagi garis putus-putus. Berarti titik A itu X-nya berapa? 2 dan Y-nya 3. Sehingga anak-anak tulis buka kurung 2,3. Sekarang kita cari titik B di kuadran 1. Berarti ini tarik garis putus-putus lagi. Berarti X-nya adalah 4 dan Y-nya juga 4. Berarti 4,4. Terus titik O di kuadran 2. Kita lihat titik O. Ya kan? Kita tarik garis. Lagi. Nah, X-nya berapa dia? Min 5. Dan Y-nya itu 4. Di sini kita tulis min 5 X-nya. Dan Y-nya itu adalah 4. Lalu titik K di kuadran 3. Titik K, kita tarik garis lagi, ya kan? Nah, X-nya berapa dia? Min 5. Terus Y-nya min 3. Jadi min 5, min 3. Seperti itu. Kita lanjut ya.
Materi ketiga, kita akan memahami posisi titik terhadap titik A, B. Berarti X, Y. Sama aja seperti itu. Nah, gimana sih? Nah, ini kita akan menggabungkan antara mencari jarak satuan dengan menentukan titik koordinat. Caranya gimana? Misalkan diketahui ada titik A di sini dan titik B di sini. Nah, seperti itu. Berarti kita pertama-tama hitung dulu satuannya ada berapa. Satuan antara terhadap titik A, B berarti di sini satuannya karena kita harus menghubungkan antara A dan B, jadi kamu harus concern menggambar seperti ini, tarik garis sehingga A dan B itu tergabung. Sudah? Kalau sudah ketemu titik ini, berarti kamu tinggal menghitung satuannya. Nah, satuannya berapa? 1, 2, 3. Itu untuk Y-nya. Sementara X-nya 1, 2. Sehingga posisi titik terhadap titik A dan B berarti jawabannya adalah 2,3. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada soal memahami posisi titik terhadap titik A, B, kamu harus nyambungin dulu sehingga membentuk sebuah persegi atau persegi panjang yang akan menghubungkan kamu tentang A dan B. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Semoga anak-anak paham ya untuk materi hari ini, dan ada kuisnya dikerjakan ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Jika tidak bisa, ditanya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.